Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita, catatan pergerakan. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait penanaman bibit duku dan juga pemilihan daripada bibit unggul. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, karena saya sekarang sudah berada di tempat yang dimana duku kita yang akan kita lakukan pencarian bibit. Ya, di sini saya langsung akan melakukan beberapa tahapan dalam pemilihan bibit duku. Dari depan kita, di sini sudah bibit duku yang kenapa saya keunggulan daripada bibit duku komering ini terletak sebenarnya di sini, karena bibit yang diambil itu secara alami tanpa genetik, rekayasa genetik dan lain-lain. Karena di sini diambil adalah bibit yang buah biji yang tumbuh dari langsung dari pohonnya yang jatuh dan tumbuh dan seukuran satu jengkal ya, sekitar 20 cm, dan ciri batang yang bagus itu adalah daunnya yang lebar dan juga sehat tentunya, tanpa ada penyakit atau serangan hama dan lain-lain. Karena biasanya ada juga bibit duku itu yang terkena wabah penyakit, yakni sering dimakan ulat dan lain-lain. Jadi kita utamakan prioritaskan bibit yang bagus, dari segi fisiknya sudah bagus, dari segi ukuran batang juga bagus. Oke, langsung saja. Ini sudah sekitaran 20 cm lebih. Karena kenapa kita milih 20 cm lebih itu biar pertumbuhannya tidak terhambat. Nanti kita akan melakukan penggalian sekitar 10 cm dari batang diameter. Di sini saya menggunakan sebilah besi karena di sini tergolong mendadak, dan juga di sini kontur tanahnya lumayan bagus. Juga saya lakukan tadi pengukuran pH-nya pun di kisaran 7. Jadi sangat bagus untuk pertumbuhan bibit duku. Nah, disinilah sebenarnya letak kesuksesan kita dalam pembibitan duku, karena di sini yang kita ambil juga sebagian dari tanah yang di sekeliling, agar si tanah tidak stres dan depresi, dan sehingga tidak akan ada yang namanya fase layu. Jadi di sini sudah saya ambil sekitar diameter 20 cm, dan langsung kita ambil, dan ya seperti ini. Jadi akar itu tidak terganggu, jadi akar tetap pada posisinya seperti kita baru keluarkan dari polybag. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita taruh dulu. Di sini batangnya sudah bagus tanpa ada cacat apapun, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan nantinya. Daun sehat, dan ini juga banyak. Karena kenapa di sini komering terkenal dengan dukunya, karena bibit duku yang kita cari itu nggak susah di komering khususnya, karena di setiap satu batang pohon yang sudah tua itu sangat baik. Nah, ini juga untuk informasi juga dari kawan-kawan, kenapa bibit duku dari komering terkenal juga ya, karena dipilih dari bibit atau batang duku yang sudah cukup dewasa, artinya sudah berumur dan menghasilkan bibit-bibit ataupun biji-biji yang jatuh dari pohonnya itu yang bagus dan yang unggul. Karena biji yang tidak unggul jatuh dari pohon itu nggak bakal tumbuh. Ya, ukurannya kita ukur ya kira-kira sekitar 20-30 cm. Langsung kita adakan penggalian sama seperti yang lain tadi. Jadi untuk masalah daun kita kurangi. Fungsinya untuk apa? Biar masalah penguapan, karena kita pindahkan nanti ada fase yang namanya penyesuaian. Jadi selama fase penyesuaian itu kita harapkan jangan terlalu banyak penguapan. Nah, situ akarnya, jadi jangan sampai akar itu terganggu. Jadi kita gali sekeliling itu, kita menggunakan sebilah besi tadi, karena di sini tanahnya enggak susah untuk dilakukan penggalian. Kalau kita menggunakan cangkul atau serkop itu malah lebih ribet,
karena diameternya akan lebih besar yang diambil tanahnya, nanti nggak masuk di polybagnya. Oke, langsung saja kita gali, langsung kita angkat. Ya, sekarang kita langsung adakan penanaman. Kita yang sebelumnya kita sediakan media tanam, yakni tanah petanya perbandingan dengan sekam arang yang sudah hitam itu 2:1. Jadi tanahnya, kontur tanahnya itu sesuai dengan pH yang dibutuhkan oleh bibit duku. Dan ini bibit duku yang sudah berapa minggu lalu saya adakan penanaman. Namun saya adakan penanaman itu dengan cara pencabutan langsung, bukan dengan cara penggalian. Nah, jadi seperti ini, bibit sudah mulai mau tumbuh, daun pun sehat. Ya, ini juga sudah mulai tumbuh. Ini juga, jadi ini saya adakan penanaman dengan cara sistem pencabutan langsung, bukan dengan cara penggalian seperti yang kita lakukan seperti ini. Oke, ini dia tadi medianya, langsung kita masukkan ke media. Kira-kira media yang kita gunakan itu ukuran polybag sekitar 3 atau 4 kilo ya. Jadi sesuai dengan batang dan juga sesuai dengan pengakarannya yang sudah mulai melebar. Jadi tidak ada yang namanya kekurangan nutrisi nantinya. Jadi kunci kesuksesan kita pembibitan itu ada di sini juga. Jadi perlu kawan-kawan perhatikan masalah media, itu juga sangat penting karena itu akan menunjang pertumbuhan daripada si bibit yang tadi. Oke, kuncinya saya bagi kepada kawan-kawan ada 4 tahapan pemilihan bibit, yakni yang pertama, pilihlah indukan daripada bibit duku yang unggul, yang sudah tua. Artinya ketika sudah tua dia sudah produktif, jadi menghasilkan bibit yang genetiknya sesuai dengan indukannya tadi. Nah, karena di sini gen sangat menentukan daripada bibit. Yang kedua, jenis duku. Di Komering khususnya itu ada 2 jenis duku. Yang pertama yakni batang putih, dan yang kedua dengan varietas yang batang merah. Apa saja perbedaan daripada 2 varietas ini? Yang batang putih ada keunggulannya masing-masing, dan juga batang yang merah ada juga keunggulannya. Yang batang putih itu keunggulannya batang cepat membesar. Nah, cuman kekurangannya itu yakni siklus untuk berbuahnya itu cukup lama. Biasanya batang berbuah di kisaran umur 15 tahun. Nah, sedangkan dengan batang yang kemerah-merahan itu keunggulannya itu batang atau batang bibit atau jenis ini mudah berbuah. Sekitar 12 tahun dia sudah mulai berbuah. Namun yang menjadi bahan pertimbangan di sini batangnya, yakni batang itu agak sulit masa pertumbuhannya, tidak seperti batang yang varietas putih. Yang ketiga, tahapan pemilihan ini adalah ukuran bibit. Jadi ukuran bibit di sini sangat menentukan juga akan kesuksesan daripada pembibitan. Ukuran yang dipilih itu sekitar diameter 20 cm atau minimal lah 15 cm ke atas, karena bibit sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan baru seperti itu. Oke, jadi kita adakan pengurangan daun di sini agar penguapan itu tidak terlalu cepat. Nah, jadi ini akar yang akan menunjang nanti ini yang menjadi akar pertumbuhan daripada si batang. Nanti akarnya panjang dan akan masuk ke media tanam yang kita sediakan. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Untuk video selanjutnya nanti kawan-kawan bisa komentar di bawah, bisa request nanti kita adakan video apa tentang duku juga bisa. Mari kawan-kawan kita menanam pohon duku, karena itu bagian dari kita selaku umat manusia untuk melakukan penghijauan di muka bumi ini. Karena sekarang kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan Anda siapa lagi, kalau bukan sekarang
kapan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.